Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Anakku sekalian, kelas 8 yang Ustaz banggakan, para calon ilmuwan masa depan. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak lurus, sekarang lanjutan dari materi gerak lurus. Silakan di-download file yang ini, nanti Ustaz upload di bawah link Classroom. Kemudian di-download juga buku yang Ustaz upload kemarin. Nah, itu sebagai tempat belajar antum. Baik, kita lanjut. Untuk pertemuan ini yaitu terkait dengan gerak lurus dan pembagiannya. Kalau sebelumnya gerak lurus ini adalah gerak yang lintasannya dalam bentuk garis lurus ya, begini ya, set garis lurus. Nah, nanti kalau ada gerak melingkar berarti geraknya lintasannya itu dalam bentuk lingkaran begini-gini. Pembagiannya yaitu ada dua, yaitu gerak lurus beraturan. Yang ini itu gerak yang atau disingkat dengan GLB, gerak lurus beraturan disingkat dengan GLB, gerak yang memiliki kecepatan sama di setiap waktunya. Contohnya itu ada pesawat, nah itu tetap dia kecepatannya walaupun tidak pernah berubah-ubah kecepatannya. Kemudian kereta api tetap kecepatannya, kalau udah 300 meter per sekon, 300 itu seterusnya sampai seterusnya ya. Nah, ini gambarnya untuk GLB. Setiap 1 jam, nah kecepatannya ini. Kemudian 2 jam, kecepatannya ini. Tetap kecepatannya ya. 30 jam, nah tetap kecepatannya. Kemudian jarak yang ditempuh itu tetap setiap waktunya. 10 meter, 10 meter, 10 meter. Itu berarti kecepatannya itu tetap setiap waktunya. Nah, ini dinamakan dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Rumus di gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T. Nah, ini diingat ya, S per T. Kalau S yang ditanya berarti tinggal V kali T. Ini pindah ke sini jadi kali V kali T. Kalau T yang ditanya tinggal ini tuker ke sini. Nah, T sama dengan S per V. Di mana V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Nah, nih bisa dilihat ya. Kalau mau segitiganya ini ada di sini. Nanti download filenya ya. S-nya di atas, V-nya SV. Kemudian ada grafik. Nah, grafik hubungan antara S dan T, kemudian V dengan T di GLB. Kalau hubungan S dengan T, nah ini waktu, ini jarak. Semakin ini artinya semakin bertambah waktunya, maka jaraknya juga akan bertambah. Kemudian hubungan antara T dengan V, nah, semakin bertambah waktunya, maka kecepatannya akan tetap kecepatannya. Makanya dinamakan dengan GLB. Saya cepat-cepat dulu ya. Karena dikasih waktu 10 menit ini. Ini contoh soal. Jika si Doni mengendarai sepeda dengan kecepatan 4 meter per sekon, berapakah jarak yang ditempuh sepeda tersebut selama 10 sekon? Jarak ditanyakan, V sama dengan 4 meter per sekon. Nah, ini V-nya kecepatan. T-nya sama dengan 10 sekon. Yang ditanya adalah jarak, maka rumusnya V kali T sama dengan 4 kali 10 sama 60 meter. Gampang sekali. Kemudian pembagian yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Ini artinya adalah gerak yang kecepatannya berubah seiring dengan waktu. Nah, sehingga dia memiliki percepatan. Kecepatannya berubah seiring dengan perubahan waktu. Contoh, tapi dia beraturan berubahnya. Nah, ini contoh nih. Awalnya begini, saya tiba-tiba tambah cepat, tiba-tiba tambah cepat. Nah, ini tapi dia beraturan. Contohnya apa?
Contohnya itu buah jatuh dari mangga, dari pohonnya. Buah jatuh dari pohonnya. Nah, sekarang semakin cepat dia. Kemudian ini ada bola jatuh dari bidang miring. Kemudian mobil dipercepat. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini dia. Ini artinya awalnya pelan, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Nah, dipercepat ya. Kemudian, nah ini ada yang lain juga ini perbedaannya GLB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kalau GLB, nah, gambarnya begini, ya, gambar mobilnya atau pitanya, set tetap dia, tidak berubah-ubah kecepatannya. Kalau GLBB dipercepat, nah ini semakin cepat dia. Kalau yang diperlambat ini misal kita kendarain mobil kemudian kita rem, nah itu semakin melambat ya. Awalnya cepat, akhirnya dia ngerem atau berhenti. Contoh dalam kehidupan sehari-hari nih yang bisa dilihat, gerak mobil di dalam di dalam balok mobil, peluru yang ditembakkan pemburu, benda yang jatuh bebas, nah gerak seorang penerjun payung. Ini ada rumus untuk GLBB, rumusnya. Apa bedanya? Ini ada dua rumus ya. Ada untuk yang tadi itu GLB yang atas, kemudian untuk GLBB ini rumusnya. Sama keterangannya di sini. Nah, kalau GLB itu cuma satu rumusnya, V sama dengan S per T. Nah, ini tinggal ubah-ubah. Kalau GLBB itu lumayan banyak rumusnya, ya, tapi gampang. Kapan dipakai salah satu rumusnya? Tergantung dari permintaan soal. Kalau yang ada di soal adalah kecepatan dan waktu, kemudian yang ditanyakan adalah percepatan, ini percepatan ya, maka pakai rumus yang ini. Tapi kalau yang ada di soal adalah ada kecepatan awal, ini kecepatan awal, kemudian ada waktu, ada percepatan, yang ditanya adalah kecepatan pada saat waktu tertentu, maka gunakan rumus yang ini. Kalau ada hubungannya dengan jarak, kemudian ada kecepatan awal, kemudian ada waktu, kemudian ada percepatan, ada waktu, maka gunakan rumus yang ini. Kalau ada hubungan antara jarak dengan kecepatan awal, kemudian tidak ada waktunya, maka gunakan rumus yang ini. Nah, gampang aja. Nah, ini ada contoh soalnya, nanti bisa dilihat, bisa jelaskan ya. Nanti kalau habis waktunya berarti belajar sendiri. Nanti ada tugas yang harus dikumpulkan di sini. Nah, nanti dilihat di file ya. Nah, ini ada tugas pertemuan kedua, ada petunjuknya di sini, nanti dilihat. Tugasnya cuma 5 soal. Dijawab. Nah, ini nanti ada petunjuknya ya. Nah, dibaca. Bisa jelaskan sedikit di contoh soal. Misal mobil pada mulanya diam. Nah, berarti kecepatan awalnya 0 kalau mulanya diam. Setelah 10 sekon, kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Ini waktunya. Ini kecepatan T, VT-nya, kecepatan pada saat tertentu. Tentukan percepatan mobil. Nah, tinggal diketahui dulu. V0-nya 0 karena dia diam. T-nya 10, VT-nya 10 ya 20, ditanyakan percepatan mobilnya. Maka menggunakan rumus yang ini. Nah, tinggal dimasukkan, ini 0, ini yang ditanya, ini tinggal masukkan. Saya 20, 10 kali A. Ini kali pindah ke sini jadi bagi 20 bagi 10. Ini pindah jadi 10. 20 bagi gitu modelnya ya. Kalau dia di kanan jadi kali, pindah ke sini jadi bagi. Ini yang 10 ini 20 bagi 10. Nah, sama artinya ini, tinggal dibalik aja 20 bagi 10 hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Itu percepatannya. Nah, soal yang kedua. Mobil pada mulanya bergerak dengan kelajuan. Nah, kelajuan itu sama dengan kecepatan ya. Mulanya bergerak. Awalnya bergerak. Nah, ini kecepatan awal, berarti kecepatan awalnya mengurangi kelajuan hingga berhenti setelah 10 sekon. Oh, berarti kalau dia berhenti berarti kecepatan akhirnya atau VT-nya itu sama dengan 0.